Hal yang pertama, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an Indonesia pernah mendapat penghargaan swasembada pangan. Swasembada pangan berarti tidak perlu impor ya, tidak impor. Di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang semakin banyak, maka ilustrasi di atas terjadi kelangkaan disebabkan ini ada kata kunci. Namun saat ini ya, Indonesia harus memenuhi kebutuhan, harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Berarti kelangkaan ini terjadi karena masyarakat atau penduduk yang semakin banyak. Perbedaan letak geografis bukan, nah ini pertumbuhan penduduk itu yang semakin banyak sehingga timbul kelangkaan atau kelangkaan. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2. Berdasarkan proses produksi, kain batik yang digunakan untuk membuat kemeja laki-laki merupakan contoh. Jadi ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi, ada bahan jadi. Nah, bahan baku, bahan mentah itu tadi misalkan dari kapas. Setengah jadi masih menjadi kain batik. Kemudian bahan jadi berarti sudah menjadi kemeja laki-laki, ini berarti sudah menjadi barang jadi. Nah, pertanyaannya adalah kain batik itu sendiri berarti menjadi kain barang setengah jadi. Jawabannya B. Kalau barang komplementer itu barang pelengkap, contohnya kopi dan gula. Kalau kopi saja kan pahit, dikasih gula. Kalau barang konsumsi, barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi, dihabiskan. Barang modal, barang yang digunakan untuk keperluan modal usaha. Oke, kemudian nomor 3. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, kecuali bencana alam, ya, karena kecuali jadi salah. Peningkatan pendapatan, enggak, ketika menaik pendapatan justru kelangkaan bisa terobati, ya. Berarti jawabannya B. Keterbatasan sumber daya alam jelas, keterbatasan kapasitas produksi bisa menyebabkan kelangkaan. Bertambahnya penduduk, tadi tambahnya kurangnya tenaga ahli, keterbatasan ilmu manusia, keterbatasan ilmu manusia, dan sebagainya. Oke, kemudian nomor 4. Opportunity cost atau biaya peluang yang menghasilkan 1 unit tambahan barang X dapat diartikan, ya, tadi opportunity cost adalah biaya yang dikorbankan untuk memilih alternatif pilihan yang lain. Untuk memilih alternatif yang lain. Nah, berarti cari yang dikorbankan. Ini barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang A. Opportunity cost. Kemudian nomor 5, masalah dasar ekonomi makro, ya. Jadi cakupan ekonomi itu ada 2. Cakupan ekonomi ada mikro itu cakupannya sempit, ya, kayak biaya produksi, kemudian pasar, permintaan, penawaran. Nah, itu mikro. Kemudian ada makro itu cakupannya luas, ya, ada pengangguran, inflasi, kurs, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, ya. Jadi
Yang pertama inflasi itu makro, betul. 1 betul. Cek nomor 4. Alokasi sumber daya perusahaan itu mikro ya. Biaya produksi. Pokoknya kalau perusahaan permintaan penawaran itu mikro, salah. Cek nomor 2 pengangguran, betul, makro. Pokoknya biasanya kalau makro itu urusan negara pokoknya ya. Kalau sumber daya perusahaan kan urusan perusahaan. Berarti dia mikro. Berarti 1, 2, 3 jawabannya adalah A. Oke, nomor 6 ya, dalam ilmu ekonomi konsumen diasumsikan sebagai bertindak sebagai rasional. Berarti rasional itu adalah masuk akal. Ya, masuk akal berarti menggunakan rasionya, logikanya. Artinya apa? Merespon stimulus positif, tidak merespon stimulus negatif. Ini ya enggak ya, karena bagaimanapun juga harus direspon, mungkin karena kekurangan atau kelemahan negatif, diperbarui, dievaluasi. Berarti salah. Memaksimalkan tujuan terlepas dari kendala, juga memaksimalkan tujuan juga harus dilihat-lihat. Tidak pernah melakukan kesalahan, juga nggak mungkin. Menggunakan seluruh informasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Mampu bertindak secara tepat jika dihadapkan ya, tidak harus ada permasalahan ya, tetap harus bertindak cepat dan tepat. Berarti yang ini ya, yang menggunakan seluruh informasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Jadi harus pakai data ya, berlandaskan data. Kemudian nomor 7, barang publik adalah barang yang penyediaan selalu dilakukan oleh pemerintah ya, seperti sinar matahari, udara. Apakah pemerintah menyediakan? Itu sudah dari sananya, tidak selalu ya. Kalau jalan itu pemerintah, rumah sakit pemerintah. Berarti kalau ada selalu berarti salah. Sebab barang publik adalah barang bebas atau free good yang bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya. Betul. Ingat, tidak ada biaya, kemudian non rival ya, tidak punya saingan. Itu barang publik, tidak punya saingan. Terus kita makainya juga gratis, berarti salah. Benar ya, jawabannya D. Kemudian nomor 8. Dari sebuah kurva PPC ya, atau kurva production possibility frontier ya, kita mengetahui bahwa tadi ada kurva PPC. Nah, indifferentnya itu tabrak sini ya, PPC. Nah, kurva PPC itu adalah kurva yang sepanjang kurvanya ini untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi prinsip efektivitas dari alokasi yang sudah dipakai. Jadi kurva ini melindungi produsen dalam hal sepanjang kurva ini ya, itu menggambarkan efisiensi alokasi yang diperlukan oleh perusahaan. Berarti cari yang ada efisiensi. Sepanjang kurva tersebut adalah alokasi yang memenuhi prinsip ini, efisiensi alokasi. Jadi jawabannya A. Ingat, kalau diturunkan, nah itu menjadi kurva permintaan. Jadi PPC turunannya adalah permintaan. Kalau ICC turunannya adalah kurva angel curve. Kemudian nomor 9, garis anggaran atau budget line akan berotasi ke dalam mendekati titik asal. Jadi garis anggaran, ini budget line, itu bisa berotasi ke dalam, bisa berotasi keluar. Kalau ke dalam berarti pendapatannya itu berkurang. Kalau keluar berarti pendapatannya itu bertambah. Nah, ini ke dalam, kalau ini kan keluar, pendapatannya bertambah. Berotasi ke dalam berarti pendapatan konsumen berkurang, harga macam barang turun,
harga salah satu macam barang naik, harga kedua macam barang naik. Nah, pendapatannya menurun, tapi harga salah satu macam barang turun. Ini kan harganya turun ya. Oh iya, jadi ini mengakibatkan ya, pendapatan konsumen menurun, harga salah satu barang turun. Jadi kalau pertanyaannya bukan akibat loh, ini kan garis anggaran berotasi ke dalam, apabila berarti ini harganya turun, harga salah satu barang turun. Misalkan sini harganya 10 jadi 5 kan ke dalam, harganya turun, kemudian efeknya itu pendapatan konsumen menurun, jadi harga salah satu barang turun ya, jawabannya yang C. Kemudian nomor 10, kendala yang dihadapi produsen mengelola faktor produksi dapat digambarkan dengan, tadi sudah, yaitu kurva PPC. Ini IC, indifference curve 1, IC2, IC3. Nah, itu kurva PPC di sini. Ini untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh produsen. Jawabannya adalah D. Nanti turunan PPC adalah kurva permintaan atau kurva demand. Kemudian nomor 11, asumsi-asumsi yang mendasari terbentuknya kurva indifference. Tadi kurva indifference adalah slope negatif, memiliki bentuk cekung atau konveks ke titik origin. Kemudian kemiringan kurva itu merupakan gambaran tentang MRS tadi ya. Garis substitusi, kemiringan kurva menggambarkan substitusi marginal ya, substitusi marginal, margin substitusi rate ya, bentuknya cekung ya, menggambarkan tingkat konsumsi yang optimal, betul ya, kepuasan yang sama. Jadi jawabannya berasal dari kurva permintaan. Tadi kalau indifference curve itu berasal dari, bukan, kalau kurva berasal dari kurva permintaan, mirip dengan kurva permintaan, berasal dari kurva permintaan, menggambarkan tingkat konsumsi optimal atau kepuasan yang sama. Berasal dari kurva permintaan, jadi mirip ya, mirip dengan kurva permintaan, memiliki bentuk konveks atau cekung, menggambarkan tingkat konsumsi yang optimal atau kepuasan yang sama. Kemiringan kurvanya disebut tingkat substitusi marginal, tadi benar. Jadi semuanya betul, jawabannya adalah E. Populasi yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen itu ketika kurva indifference curve, kurva indifferent itu bersinggungan dengan budget line. Bukan memotong ya, tapi ini bersinggungan dengan budget line atau garis anggaran. Ya, kita cari kurva indifference bersinggungan ya, bukan berpotongan. Jawabannya D. Terus nomor 13, kurva yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang membutuhkan anggaran yang sama ya. Kata anggaran berarti budget. Ya, budget line. Kalau isokuan tadi yaitu faktor produksi yang sama. Kalau indifference kurva yang menggambarkan kepuasan yang sama. Isokos biaya produksi yang sama.
Jadi jawabannya E. Kemudian nomor 14 yang dimaksud dengan keseimbangan produsen ini. Jadi kalau ini namanya isokuan, itu bersinggungan dengan kurva indifference. Bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, budget line. Nah, cari yang bersinggungan budget line, kurva indifferent bersinggungan dengan budget line. Kemudian nomor 15, persoalan pokok masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat modern, ya. Ada what, barang apa yang diproduksi, bagaimana, terus untuk siapa, for whom. Cari what, barang apa, betul. Cek nomor 4, when, kapan, nggak ada. Untuk barang bagaimana, how, ada, ya. 1, 2, 3, jawabannya A. Terus nomor 16, manfaat atau kegunaan suatu barang dikelompokkan sebagai berikut, kecuali manfaat bentuk itu form, itu ada. Manfaat guna enggak ada, ya. Manfaat waktu, time utility, contohnya payung. Ini contohnya apa, kulit buaya untuk membuat tas. Manfaat tempat itu place utility, masyarakat milik itu, manfaat milik itu ownership. Misalkan cangkul untuk petani, ini pasir di sungai. Ownership itu kepemilikan. Cangkul untuk petani. Jadi yang enggak ada manfaat guna pakai, B. Terus nomor 17, pernyataan yang termasuk kurva indifference. Jadi kurva yang menggambarkan pilihan barang 1 dan barang 2 yang dikonsumsi, betul, kepuasan yang sama. 1 betul, cek nomor 4, semakin tinggi harga kurva indifferent akan bergeser ke kanan. Semakin tinggi. Harusnya kepuasan, ya, kepuasan yang semakin tinggi. Berarti salah ini. Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva anggaran memotong, bukan memotong, ya, tapi bersinggungan. Berarti salah ini, 2. Berarti 1, 3, B. Kemudian nomor 18, keluarga Bapak Arman termasuk keluarga yang kaya. Guna memenuhi kebutuhan yang bersama saat liburan, Bapak Arman telah merencanakan pembelian sebuah villa di daerah wisata pegunungan. Berdasarkan intensitas kegunaannya, intensitas itu berarti ada primer, ada sekunder, ada tersier. Villa termasuk kebutuhan mewah, tersier, jawabannya C. Nomor 19, kelangkaan merupakan inti dari permasalahan ekonomi, ya, atau scarcity. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi mengandung makna ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhan itu lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan. Tadi kalau kebutuhan sama dengan alat pemuas itu namanya kemakmuran. Dikatakan sebagai makmur. Jadi jawabannya cari yang alat pemuas dan kebutuhan. Yes, jawabannya B. Kemudian nomor 20. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai utilitas dan utilitas marginal, ya. Ingat MU itu di bawah, berarti ini total utilitas TU. Nah, nanti kalau garis marginal utility ini kan masih positif, ya, ini kan negatif, ini daerah negatif, ini daerah positif. Jadi tambahan marginal, ya, marginal itu tambahan, utilitas itu kegunaan, ya. Utilitas itu kegunaan barang. Kalau marginal itu tambahan. Berarti sini MU, marginal utility. Jadi kalau
sepanjang masih positif dia masih naik ya, TU-nya masih naik. Tapi begitu dia negatif, ini langsung turun. Nah, MU-nya langsung turun. Berarti kita cari tidak ada hubungan, berarti salah. Utilitas total sama dengan marginal mengonsumsi satu, bukan. Jika utilitas marginal menurun, MU menurun dan masih positif, utilitas total akan meningkat, betul. Tapi kalau sudah negatif dia akan turun. Yes, jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses.